Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini gue pengen bawa Woody ini ke servis pertama 1000 km. Sama kan kemarin gue sempat pasang stiker ya. Cuman ada beberapa bagian di atas ini terkelupas. Jadi ya mumpung masih garansi, jadi gue pengen bawa ke sana. Sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia. Ingat teman-teman, jangan sampai sakit. Dan jangan lupa bahagia. Di beberapa video gue yang kemarin, 1 atau 2, 3 video tuh gue lupa untuk mengucapkan kata-kata moto kita ya. Anjay. Sekarang itu jam 7.58 itu. Bentar teman-teman ya. Tanggal 26 April, tepatnya jam 8 pagi. Daripada berbanyak bacot, berbanyak basa-basi lagi, langsung kita gas lagi. Tapi sebelumnya gue pengen isi bensin dulu, soalnya bensin udah tiris. Nih, kasih lihat ya, teman-teman. Kilometernya udah mau 1000, terus bensin juga udah mau habis. Nggak tiris sih, cuma udah mau habis. Yuk, kita cabut. Let's go. Bismillah. Oke. Lihat kanan, lihat kiri. Sip. Jalanan cukup lumayan padat kawan-kawan, karena kita bersama dengan orang yang memulai dengan aktivitas, yang kerja, berangkat sekolah. Jadi padat banget. Kita isi bensin dulu ya. Pertamax. Oke, kita bisa isi bensin kawan-kawan. 255.000 Pertamax. Ya nggak sampai mentok, tapi setidaknya lewat dari setengah lah ya. Cukup lah, lebih dari cukup untuk aktivitas hari ini. Nah, mungkin rencana pagi ini gue mau ke tempat stiker dulu teman-teman ya. Gue pengen perbaiki dulu nih stiker yang ada ngeletek di atas. Terus habis dari situ baru kita ke Suzuki buat servis 1000 km. Nah, kita mau lewat tol IR Sutami teman-teman ya. Benar gak sih namanya? Satu-satunya jalan tol yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Belum kayak di Pulau Jawa ya teman-teman ya, yang tolnya tuh bisa ribuan kilo. Ini hanya berapa puluh kilometer aja. Lah. Bapak kenapa? Gue nggak tahu nih saldo di tol gue cukup kagak ya. Gue cukup deh.
Kalau nggak cukup sih apek banget dah. Oh ya, ini kalau gue bilangnya mungkin simpang 5 ya, karena kalau belok kiri ini ke Bandara Sultan Hasanuddin. Oke. Terus ini yang arah ke sana ini Jalan Dakota, gue nggak tahu arah mana, gue nggak pernah ke situ. Terus kita lewat Sudiang, Dayak, tembus ke kota Makassar ya. Nah, belok kanan ini ke tol, terus putar balik, kita balik lagi ke arah luar kotanya Makassar, kayak Maros, Pangkep dan sebagainya. Nah, kalau kayak lampu merah or ada macet, biasanya gue nggak nahan transmisi ya, gue akan netral terus gue rem atau gue rem tangan kalau agak lama, supaya lebih awet ya teman-teman ya. Bener gak sih? Kalau salah revisi aja ya. Tuh, aduh. Ternyata masih banyak saldo di tol gue teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kita nggak ngerepotin orang yang ada di belakang. Cuman kalau menurut gue ini penting ya. Gini loh. Sebelum kalian masuk tol, ya alangkah baiknya ngecek sih ada isinya atau enggak gitu. Karena kalau misalkan contohnya kehabisan saldo, ya memang benar sih bisa minta tolong sama yang di belakang. Cuman kadang ada orang juga yang buru-buru ya, secara nggak langsung terkadang kita ngehambat orang gitu loh. Kalau misalkan tadi kayak gue yakin sih masih ada, karena kemarin bini gue habis ngisi itu mungkin 2-3 hari sebelumnya. Jadi ya alhamdulillah masih cukup, dan tarifnya juga masih termasuk murah ya teman-teman ya. Ini 2 kali gerbang tol kalau kita mau ke kota Makassar. Gerbang tol pertama tadi 10.500, gerbang tol kedua juga 10.500. Total itu 21.000. Biasanya kalau jalan kosong begini, biasanya sih ya, itu banyak, bukan banyak sih, sorry, ada beberapa pengendara yang mungkin kalau ginjek pedal gasnya itu udah nempel sama lantai bawah ya. Untung Ben nggak ada yang tarik-tarikan nih. Itu mungkin karena hari Sabtu kali ya, malam Minggu, jadi kurang yang keluar. Cuman padat kok di jalan biasa. Itu main tol sepi deh. Lajur kanan untuk kendaraan kecil. Sebenarnya lajur kiri juga bisa, cuman biasanya yang isi tuh kayak truk, bus. Oke, kita ambil ke paling kiri aja.
Tarifnya 10.500 juga, sama. Kanan dulu, lewatin dulu ini. Sudah kita ambil kiri lagi. Lajur kanan hanya untuk mendahului ya teman-teman ya. Ada beberapa biasanya pengendara itu yang Land Hooger, dia jalur kanan tapi lari 60, 70. Kalau sebelah kiri jalur santai. Nah, macam-macam kayak gua lebih suka ambil sebelah kiri sih. Kanan kadang sesekali aja kalau misalkan gua mau mendahului kendaraan yang ada di depan. Tapi kalau buat santai ambil di kiri. Nah kayak gini, kecepatan gua nggak lebih dari 80. Cuman karena di belakang juga masih jauh mobil yang di belakang, gua berusaha untuk mendahului truk yang kedua ini. Kita ambil kiri lagi. Baru gua bilang, lihat Grand Max itu putih, istimewa. Dia nggak jelas, bannya itu nyentuh ini loh, pembatas ini loh, garis putih-putih ini loh. Gua nggak tahu, mungkin supirnya lagi ngantuk atau mungkin lagi main handphone. Nah ini ada 3 cabang ya teman-teman ya. Kalau kita ke kanan lurus itu ke pelabuhan Soekarno-Hatta. Nah, terus kalau ini kita terus ini ke Pelabuhan Baru di Makassar. Pelabuhan Baru yang ada di Makassar. Kita ambil arah ke kiri aja, arah kota. Oke, kita udah keluar dari tol ya. Beberapa orang bilang Grand Vitara ini dibandingkan dengan kompetitor atau teman-teman yang lainnya seperti let's say HR-V, Hyundai Creta dan sebagainya, ini paling lemot. Cuman ya sesuai sih dengan karakter gue untuk berkendara, bawa mobil yang lebih ke jalan santai daripada ngejar atau nyari top speed. Kedap suara lumayan kedap. Ini yang gue suka dari Suzuki ya, karena R3 gue juga dulu tuh kedap suara, enak, nyaman banget. Dan suspensinya juga selama gue pakai, wah oke banget. Bini gue tidurnya pules, itu yang paling penting. Enggak bunyi, kalau dibilang bunyi di kolong itu memang ada bunyi, cuman ya kalau buat gue oke banget lah. Kalau mau sampai nggak ada bunyi banget, kayaknya gue rasa agak susah ya. Mungkin solusinya nanti kalau mau bener-bener bikin redam lagi di bawah ini supaya suara kolong nggak bisa bener-bener senyap banget, ya maybe pasang peredam. Cuma nantilah. Permisi. Gue ngeri sama pengendara yang dari kiri langsung motong kanan sana. Makanya tadi gue klakson.
Dan gue punya wacana teman-teman, gue pengen pisah videonya motoran gue, tentang motor gue, sama ini Woody Grand Vitara. Gue pengen pisah itu sama Luxio teman-teman, gitu loh. Maksudnya gue nggak mau campur adukan, biar ada apa ya. Jadi gini teman-teman, ini kan Matic ya teman-teman ya, 2 pedal. Nah kalau Luxio itu kan 3 pedal, dan bisa dibilang mobil capek yang bisa dibilang sering gue pakai lah, gitu loh. Keluar kota, kunjungan ke rumah saudara, keluarga, ke rumah temen, gitu loh. Dan jarak yang ditempuh, aduh, dia asal masuk, cok. Tolol gak sih? Oke, kita lanjut. Luxio itu yang gue pakai itu jaraknya lebih panjang, lebih jauh, gitu loh. Dan lebih sering keluar kota, teman-teman. Karena dipakai sama anggota gue, pakai untuk operasional juga. Cuman ini baru masih wacana ya teman-teman ya, karena gue juga belum dapat nama yang bagus untuk YouTube Luxio, gitu loh. Tapi kalau seumpama nanti bisa gue gabung, ya ada gue gabung aja kali ya. Oke, kita sampai teman-teman di tempat stiker. Parkirannya full ya. Kita turun dulu. Yuk. Oke. Selesai perbaikan stiker, saatnya kita menuju ke Suzuki buat servis 1000 km pertama, teman-teman. Oke, kiri aman, sip, gas kita. Yuk, let's go. Kita sampai di lampu merah Veterani guys, anjay. Nah, Suzuki-nya ada di seberang, jadi mungkin kita putar balik dulu di depannya. Ini FYI ya guys ya, Suzuki Mega Putra Sejahtera itu ada di Latimojong sama di Veterani. Nah dulu tuh R3 gue sering banget atau rutin servis di Suzuki yang ada di Latimojong. Nah ini Grand Vitara keluar unitnya di situ, jadi untuk servis pertama kita bawa ke situ. Dan mungkin kedepannya juga akan gue servis di situ terus ya. Suzuki Nissan di Latimojong juga di Latimojong nggak bersebelahan, tapi yang Nissannya tuh nggak jauh dari bengkel Suzuki. Oke, kita laporan dulu guys. Oke, kita habis lapor sama security untuk servis pertama. Antriannya 06 ya teman-teman, kalau dibalik udah 90.
Nah, satu lagi teman-teman, fitur yang ada di mobil ini yang nggak pernah gue pakai, cuma mungkin satu kali aja gue pakai waktu mobil ini keluar, ini nih. Jadi kalau apa sih namanya gue lupa, cuman kalau pas misalkan macet-macetan, mesinnya itu mati, lepas gas nyala lagi. Gue nggak nyaman dengan fitur itu, jadi gue selalu matiin. Tuh. Kita ke dalam, let's go. Nah, karena di Suzuki ini yang di Veteran nih bengkelnya nyatu sama showroom, jadi bisa kita lihat nih beberapa ada mobil Suzuki yang terpajang. Carry, ini mobil pejuang, gokil ini mobil. Terus ini mobil Jimmy Katana yang 2017 dijual juga ini teman-teman. Di sebelah sana ada SL7 ya, sana SL7, sebelahnya ada Grand Vitara warna biru, cakep juga tuh warnanya. Nah, sebelah sananya juga itu XL7 juga ya, atau R3. Ada pemandangan menarik teman-teman. Nissan X-Trail di towing. Kalau dilihat dari platnya sih, ini plat DP ya, berarti luar kota Makassar ini. Entah mungkin dari Toraja, Palopo atau sekitarnya lah. Biasanya kalau towing begini dijeduk ini, atau mungkin sipitnya bermasalah. Akhirnya Woody selesai di servis guys. Anjay, ganteng banget ya. Nanti gua spill servis pertama itu apa aja sih diganti dan berapa duitnya. Ntar kalau kita dalam mobil, soalnya noise banget kalau di luar. Oke guys, jadi servis pertama Woody Suzuki Grand Vitara ini udah selesai ya. Terus kalau servis pertama ya mungkin pada umumnya teman-teman tahu ya, cuma pengecekan busi, baut-baut dan sebagainya. Terus nggak ada biaya sama sekali yang keluar, biar Rp1.000. Cuma nanti mungkin servis kedua baru ada biaya mungkin. So jadi begitu dulu teman-teman ya untuk daily kita hari ini yang gue tadi dari tempat stiker untuk perbaikan, terus juga servis pertama Suzuki. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oh ya, sebelumnya gue mau doakan kalian dan keluarga untuk tetap sehat dan tetap bahagia. Doa-doa atau misalkan ada keinginan yang belum terwujud di tahun 2024 kemarin, mudah-mudahan bisa terwujud di 2025 ini teman-teman. So, ingat moto kita, jangan sampai sakit teman-teman. Sakit itu mahal. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu penting banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.